والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا بشرى لنا نلنا المنى سال العنا وفى الهنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا. Pertama, bahwa SMP ini didirikan oleh pengasuh Profesor Dr. Kiai Haji Asep Saifuddin Halim sebagai sebuah sekolah yang menyelenggarakan program tahfidz untuk hafalan Al-Quran, sebagaimana yang kemudian membedakannya dengan lembaga lain di Ponpes Amanatul Ummah. Harapan yang diberikan oleh pengasuh kepada SMP adalah bahwa nanti dari seluruh santri Pondok Pesantren Amanatul Ummah ini menelurkan, melahirkan murid-murid yang menghafal Al-Quran, dan itu kemudian dimulai dari SMP yang nanti kemudian akan dilanjutkan di SMA. Oleh karena itu, program tahfidz ini hanya diberikan di lembaga SMP, di tingkatan SMP dan MTS di Amanatul Ummah. Pertama, saya ingin menyampaikan bahwa anak-anak SMP BP, karena mereka memang harus menekuni 3 hal. Yang pertama, ilmu-ilmu umum, kurikulum nasional, yang kemudian yang kedua adalah tahfidz, dan yang ketiga adalah muadalah, pengajian mengkaji kitab-kitab kuning. Tentunya berat kurikulum yang harus diterima oleh peserta didik di SMP, tetapi tantangan ini harus menjadi sebuah motivasi oleh peserta didik di SMP dan oleh seluruh pengelola di SMP. Dan saya selalu menekankan bahwa keunggulan SMP ini terletak di 3 kemampuan yang diberikan dan diajarkan oleh pihak pengurus, oleh pengelola, oleh Bapak Ibu guru kepada seluruh murid yang ada di SMP BP ini. Sehingga tantangan yang berat ini harus menjadi motivasi agar mereka kemudian anak-anak SMP BP ini terus semangat kemudian untuk menggapai kemampuan yang utuh dan tentunya harus unggul dalam ketiga hal kurikulum tersebut. Pertama, FAQI ini, Festival Anak Qur'ani ini adalah sebuah event tahunan yang diselenggarakan oleh SMP sebagai bentuk, sebagai wujud bahwa kita memberi kesan, memberi pesan kepada seluruh santri di SMP bahwa lembaga ingin menyampaikan kepada khalayak umum
kepada masyarakat di luar bahwa santri di SMP ini menguasai 3 bidang. Oleh karena itu dalam fakih ini selain lomba hafalan Quran, ada lomba bidang umum seperti halnya pidato bahasa Inggris, kemudian halnya membaca puisi, kemudian lomba menggambar, kemudian ada lomba baca kitab, sehingga event fakih ini adalah sebuah pesan kepada khalayak umum bahwa SMP mengedepankan 3 kurikulum yang kemudian ingin diraih bersama-sama sebagai sebuah keunggulan. Kemudian fakih ini juga sebagai bentuk motivasi dari seluruh santri yang sudah di SMP agar mereka berlomba-lomba di dalam 3 bidang, baik itu umum, baik itu Al-Quran maupun terkait dengan kitab. Sehingga event fakih ini yang mencakup internal maupun eksternal untuk tingkatan SDMI dari luar Amanatul Ummah, dan internal dari siswa SMP ini harapannya adalah memacu semangat dan motivasi mereka agar betul-betul bisa menonjol, bisa berkompetitif di 3 kurikulum yang diajarkan di SMP ini. Karena saya termasuk angkatan pertama MTS, belum ada SMP dulu MTS saja. Angkatan pertama MTS. MTS didirikan adanya di Padet itu setahun setelah adanya MBI, angkatan pertama MBI. Pertama kali yang ada MTS akselerasi. MTS akselerasi, setelah itu baru tahun berikutnya baru ada yang namanya MA akselerasi. SMP sama SMA masih belum ada, masih panjang perjalanannya. SMP dan SMA ada itu ketika dibangunnya asrama putri, tapi itu juga bukan tahun pertamanya, tahun keduanya. Tahun kedua pondok asrama putri itu baru ada SMP dan SMA. Dulu belum ada ini. Itu sekitar tahun, untuk yang MTS itu sekitar tahun 2007. MBI 2006. Tapi kalau pondoknya, karena ketika itu asrama saya bukan di sini, asrama saya masih sama orang kampung. Ketika ada pondok itu baru tahun 2008 2009, akhir tahun 2008. Apa visi misi untuk menumbuhkan kembangkan pondok pesantren Amanatul Ummah? Saya rasa kalau visi misi cukup jelas. Semua yang berada di Yayasan Amanatul Ummah itu terpampang jelas di depan sekolah. Mungkin kalau itu nggak ditanyakan. Kalau visi misi saya sendiri, karena saya sekarang diamanahkan oleh Abayai untuk memegang SMA, untuk waktu yang dekat ini visi misi saya yang memajukan SMA BP. Dan saya sangat menghargai kalau andai kata anak-anak yang dari SMP BP menjadikan SMA BP pilihan pertamanya sebelum MA dan MBI. Karena apa? Karena masih ada kaitannya SMP dengan SMA, yang mana ditekankan pada
hafalan Al-Qurannya. Lalu untuk SMA BP, kalau dulu anak-anak SMP BP mungkin masih ragu dengan SMA BP, untuk tahun ini, tahun depannya insya Allah sudah tidak begitu lagi. SMA BP untuk tahun depan insya Allah akan lebih maju daripada tahun yang sekarang. Mengembangkan kreativitas santri SMP BP di bidang literasi, gambar, fotografi, dan videografi yang dipublis dalam media cetak maupun online. Visi ekskul jurnalistik menjadikan ekskul jurnalistik SMP BP terdepan dalam kreativitas, informasi, teknologi, dan berprestasi di bidang jurnalistik. Misi ekskul jurnalistik menumbuh kembangkan kreativitas dan prestasi anggota ekskul jurnalistik SMP BP dalam bidang media cetak dan media online agar dapat bersaing dengan dunia luar. OSIS di SMP BP Amanatul Ummah ini yang berbeda adalah karena kita di lembaga pesantren, sehingga jelas kegiatannya terpisah antara santri putra sendiri, santri putri sendiri. Kemudian kegiatan unggulan yang kita lakukan itu juga kegiatan yang berbau keagamaan, yang mengusung, yang bernilai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Contohnya di situ ketika kita bakti sosial, kita bakti sosialnya langsung menyentuh sasarannya. Tidak hanya kita memberikan bantuan, tetapi kita menghibur anak-anak yatim piatu, memberikan pembelajaran, mengedukasi terhadap anak-anak yatim piatu. Jika sasarannya orang tidak mampu, maka kita tinggal di rumahnya, masuk di rumahnya, kita bantu membersihkan, dan terkadang juga memijat kakek nenek yang sudah tua dan tidak berpenghasilan. Dan juga ada kegiatan lain seperti lomba dai dan juga kaligrafi. Intinya keunggulannya adalah pada program yang menonjolkan keagamaan sebagaimana yang disarankan oleh pengasuh pesantren kita. Tuh. OSIS organisasi siswa intrasekolah. Tujuan didirikannya sebagai wadah organisasi untuk melatih kader-kader generasi penerus bangsa apa dan bagaimana organisasi yang baik. Sehingga nantinya ke depan mereka punya bekal berorganisasi, karena di dunia ini tidak ada sukses secara individu. Kesuksesan seseorang tentu didukung oleh kerjasama tim yang baik, di mana kerjasama tim itu dilatihkan di OSIS. Saya tarik di Amanatul Ummah tentunya untuk mendukung misi dan visi dari pengasuh pesantren untuk menjadikan lembaga yang unggul, utuh, berakhlakul karimah, juga terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Sehingga kegiatan OSIS harus mendukung kegiatan yang menjadikan santri-santrinya menjadi pribadi yang unggul dalam keilmuan, utuh dalam pemahaman keagamaannya, dan juga berakhlakul karimah. Itu. Visi dan misi OSIS disusun oleh ketua OSIS, didiskusikan bersama kami Dewan Guru. Langkah kami mendukung sepenuhnya apa yang dirumuskan oleh anak-anak selama itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang diajarkan di pesantren Amanatul Ummah. Ketika ada yang kurang maksimal dalam pelaksanaannya, maka kami memotivasi, mengarahkan, membantu secara teknis, namun eksekusinya adalah di ketua OSIS bersama jajarannya agar mereka tetap berpegang kuat pada visi dan misi yang mereka rencanakan di awal kepengurusan itu. Karena SMP BP itu ingin mengambil peran menjadi orang yang terbaik, menjadi lembaga yang terbaik. Karena apa? Karena hadis Nabi kan khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Nah, SMP BP ingin mengambil peran, ingin menjadi lembaga terbaik, ingin menjadi orang yang terbaik karena mengajarkan Al-Quran. Yang
pertama adalah diadakannya wisuda, itu salah satunya. Itu supaya mereka tergugah keinginannya untuk hafal 9 juz, karena kalau mendapatkan hafalan 9 juz mereka akan di wisuda. Salah satunya itu adanya wisuda. Diberi arahan atau nasihat-nasihat mengenai fadilah menghafal Al-Quran. Di antaranya adalah ketika kalian nanti menghafal Al-Quran, nanti di kuburan jasad kalian tidak akan dimakan oleh rayap. Salah satunya. Nomor 2, salah satunya adalah ahlul Quran, ahlullah. Ahli Al-Quran adalah keluarganya Allah dan lain sebagainya. Diberi nasihat-nasihat supaya hatinya tergugah mencintai Al-Quran. Mengatur latihan, untuk waktu latihan dilaksanakan sore hari dan malam hari. Itu biasanya kita lakukan karena pertama jadwalnya yang memang padat di sini. Pagi kita sekolah formal, kemudian sore siang kita sekolah adalah biasanya menghafal Quran. Dan waktu senggangnya itu sore hari dan setelah pengajian sholat isya, yaitu malam hari. Sebisa mungkin kita atur supaya tetap bisa berlatih dan tetap bisa belajar. Kalau meningkatkan kepercayaan diri, biasanya ada yang namanya uji kepercayaan diri. Uji kepercayaan itu bagaimana? Mereka harus ditampilkan dulu di depan teman-temannya untuk meningkatkan kepercayaan dirinya. Kepercayaan diri, tampilkan di depan teman-temannya. Tampil di depan teman-temannya saja sudah mampu, maka tampil di luar pun mampu. Karena teman-temannya lebih malu kalau melihat daripada dilihat sama orang lain yang tidak kenal, gitu biasanya. Terus yang paling penting adalah ya tidak menutup kemungkinan sebenarnya grogi itu ada, waktu lomba pun grogi itu ada, tetapi cara mengatasinya bagaimana? Karena kita punya prinsip itu bisa karena terbiasa. Biasakan aja tetap seperti itu, walaupun nanti ketika di lapangan ngeblank karena sering terbiasa latihan seperti itu, insya Allah tidak ada salahnya gitu, ketika lomba juga. Kalau untuk mental biasanya dihadapkan dengan teman-teman. Kalau misalkan tetap grogi, ya dibiasakan latihannya setiap hari. Makanya ada latihannya sehari sampai 2 kali, yaitu sore dan malam. Kalau prestasi, alhamdulillah sudah kemana-mana ya. Ada yang memang sih kita masih lingkup di Jawa Timur, tapi kadang ada Jawa Timur Open. Jawa Timur Open itu bisa diikuti oleh dari luar Jawa ataupun dari Jawa Barat, Jawa Tengah boleh ikut. Biasanya di lomba-lomba event besar yang hadiahnya itu piala bergilir dari Kemenpora, biasanya itu banyak yang ikut dari luar, dari Jawa, dari luar Jawa Timur, dari Jawa Tengah ataupun dari Jawa Barat. Kalau prestasinya sendiri, alhamdulillah kita sudah bisa juara umum di berbagai lomba. Di kemarin yang terbaru yaitu di SMP 51 Surabaya, kemudian di SMK 1 Antartika itu yang terbaru kita bisa meraih juara. Jadi intinya seorang juara itu tidak cuma juara hanya mendapatkan piala, tetapi mereka harus juara secara pribadinya sendiri. Itu intinya. Kalau mau juara, yaitu pribadinya dulu dibenerin, bener nggak nih saya dalam melakukan memperbaiki diri. Kalau misalkan dia sudah bisa mengalahkan dirinya, latihan sudah bisa dengan rajin, seorang juara latihannya pun harus seperti juara. Itu kalau seorang juara latihannya tidak seperti juara, itu namanya juara abal-abal. Latihannya seperti juara bagaimana? Kalau yang lain latihannya sehari cuma 1 kali, kita 2 kali. Tuh, sehari 1 kali, kita 2 kali. Yang lain latihannya 1 hari cuma 1 jam, kita tambahin 1,5 jam. Itu harus bisa lebih latihannya daripada yang lain. Itu sebenarnya kuncinya. بشرى